Halo, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang aplikasi biomonitoring dan pengendalian bahaya paparan heavy metals. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami adalah saya sendiri Dini Devina dengan teman saya Aditya Ferdiansyah, Handoko, dan juga Dinda Andimi. Dengan topik pembahasan kita adalah uraian kasus, identifikasi bahaya dan resiko, konsep aplikasi biomonitoring, serta pengendalian dan rekomendasi dari kelompok. Kasus yang kami bahas berasal dari artikel penelitian ilmiah dengan judul Hubungan Paparan Timbal dalam Darah dengan Kejadian Hipertensi pada Pekerja Industri Pengecoran Logam di Ceper, Klaten tahun 2015 oleh Amberwanto, Nurjazuli, dan Raharjo yang diterbitkan pada Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Universitas Diponegoro pada tahun 2016. Uraian kasus. Apa yang diangkat dalam kasus ini? Kasus ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara paparan timbal dalam darah dengan hipertensi pada pekerja pengecoran. Who, siapa saja yang diteliti, yaitu pekerja pengecoran pada CV Bonjorjaya. Where atau di mana, yaitu di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. When, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Why, mengapa masalah ini diangkat? Karena pencemaran logam berat merupakan salah satu masalah serius di Indonesia. Logam berat telah diketahui dapat disimpan dalam tubuh untuk jangka waktu yang lama sebagai racun yang menumpuk. Kemudian, hasil tes pendahuluan, yaitu blood lead level pada pekerja di pengecoran logam ceper, ditemukan bahwa 51% pekerja memiliki kadar timbal dalam darah yang melebihi NAB yang ditentukan. How atau bagaimana? Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik sampling. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa faktor resiko kadar timah hitam yang melebihi NAB dalam darah salah satunya adalah karena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Timbal yang masuk dalam aliran darah dapat menyebabkan hipertensi. Timbal dapat menyebabkan peningkatan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS, yang merupakan bentuk turunan dari oksigen yang terjadi saat bereaksi dengan elektron. Sumber utama ROS adalah hasil respirasi seluler dan proses metabolisme, atau dapat juga berasal dari radiasi. ROS memiliki peran krusial pada fisiologis dan patofisiologis manusia. ROS berperan dalam fungsi imun, tiroid, kognitif, dan modulasi sensor nutrien. Dalam kaitannya dengan kesehatan, ROS berhubungan dengan implikasi beberapa penyakit seperti kanker, penyakit kardiovaskular termasuk hipertensi, penyakit syaraf, gangguan perasaan, dan juga penyakit psikiatrik. Sebab kedua, kita akan mengidentifikasi bahaya dan risiko pada kasus timbal atau timah hitam adalah unsur kimia dengan lambang B dan nomor 82. Timbal adalah logam dengan golongan 4A yang relatif tidak mudah bereaksi dan bersifat amfoter. Unsur ini banyak digunakan untuk campuran dalam pembuatan aspal jalanan. Selanjutnya, identifikasi risiko timbal. Risiko yang timbul berupa risiko kesehatan berupa hipertensi, yakni diakibatkan karena masuknya timbal ke dalam aliran darah melalui rute inhalasi. Timbal dapat menyebabkan meningkatnya reproduksi reaktif oksigen spesies atau ROAS. ROAS mempunyai peran yang krusial pada fisiologis manusia dan proses patofisiologisnya. Lanjut, pada beberapa hasil penelitian membuktikan salah satu faktor risiko adanya kadar timbal yang melebihi NAB adalah hipertensi. Pada kasus yang kelompok angkat, sebanyak 51%, yakni 16 orang dari 31 pekerja memiliki kadar timbal dalam darah melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh NIOSH. Pekerja yang mengalami hipertensi berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan tensimeter adalah sebesar 83,9%, yakni sebanyak 26 orang dari 31 pekerja. Selanjutnya, subbab yang ketiga adalah aplikasi biomonitoring timbal atau leads pada pekerja yang terpapar. Proses biomonitoring digunakan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, serta menganalisis paparan kimia yang terdapat pada pekerja. Media yang biasa digunakan adalah urin dan darah.
Tapi untuk kasus yang kita angkat ini menggunakan biomonitoring melalui darah. Jenis pengukuran biomonitoring timbal pada manusia ada 3. Yang pertama, pengukuran korpoporin dalam urin. Yang kedua, kadar enzim ALA pada urin. Yang ketiga, kadar ALAD dalam eritrosit atau dalam darah. Selanjutnya adalah tahapan biomonitoring. Langkah pertama, dilakukan pengambilan spesimen darah pada bagian vena cavity arterior dengan cara lengan atas diikat, kemudian tangan dikepal. Lalu vena ditusuk dan disterilkan oleh kapas beralkohol, lalu disedot dengan split perlahan hingga volume darah sebanyak 5 ml. Lalu selanjutnya pengukuran kadar logam atau timbal dalam darah ini dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom dengan cara destruksi basah dengan menggunakan larutan HClO4 dan HNO3. Lalu selanjutnya, larutan uji hasil destruksi kemudian diukur konsentrasinya dengan alat spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 283,53 nanometer dan hasilnya dibandingkan dengan nilai NAB menurut Kemenkes sebesar 10 hingga 25 mikrogram per desiliter atau 0,1 hingga 0,25 mg per liter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dan rekomendasi kelompok. Kerja industri pengecoran logam di Ceper, Klaten dapat dilakukan sesuai dengan hierarchy of control. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena timbal merupakan bahan dasar dari pengecoran logam. Yang kedua, substitusi. Mengganti teknologi pengecoran logam tradisional yaitu dapur tungkik dan kupola menjadi dapur induksi berbahan bakar listrik yang lebih modern. Ketiga, engineering control dengan memasang sistem ventilasi yang baik pada ruang peleburan logam dan pemasangan pelindung pada mesin peleburan dan alat pencetak logam. Keempat, administrative control. Yang pertama, memberlakukan pemeriksaan kesehatan berkala, pemasangan tanda-tanda bahaya, melakukan inspeksi alat dan mesin, membuat prosedur keselamatan, dan memperhatikan durasi kerja, shift kerja, dan waktu istirahat. Kelima, personal protective equipment atau PPE. PPE yang seharusnya digunakan meliputi pelindung kepala yaitu safety helmet, pelindung mata dan wajah yaitu welding goggles dan face shield, pelindung pernapasan yaitu mask respirator, pelindung tubuh yaitu aluminium suit, pelindung tangan yaitu aluminium hand gloves, dan pelindung kaki yaitu aluminium shoes. Berikut referensi yang kelompok gunakan.